Waktu pertama. Karena ciri khas lo ketika lo naik motor, motornya terlihat kecil dan lo lebih besar. Oke, jangan ketemu lagi di podcast episode yang kedua. Yang pertama nanti ya? lihat nanti kalau misalkan nggak tayang berarti gagal. Gagalnya kenapa? Lu tanya sendiri sama operatornya ya. Ya, lu tanya sendiri siapa yang operatornya, gue juga nggak tahu kemarin. Kali ini di episode kedua, gue bakal ngobrol dengan seorang wanita cantik. Baru kali ini gue dibilang cantik ya. Kita di sini pura-pura nggak kenal. Lu bintang tamu, lu bintang tamu ya. Ya udah boleh. Iya, lu bintang tamu dan gue nggak mengenal lu nggak mengenal gue. Anggap aja nggak pernah kenal kita gitu ya. Profesional, di sini profesional, itu beda urusannya beda. Ya, gue kedatangan teman ya. Temen hidup kan? Itu di belakang, bukan di sini. Iya, dengan Sistika. Sistika, teman-teman ada yang pada belum kenal dengan Sistika? Pasti ada. Lu jangan ngaku orang yang sok viral, jangan. Emang gue terkenal? Iya, jangan. Tapi bener loh, gue kadang-kadang tuh kalau naik motor atau misalkan pergi kemana gitu ya, sis. Iya gitu. Yeah. Sistika kan? Iya. Gue juga agak siapa kata Iya, gue karena gitu. ciri khas lo ketika lo naik motornya terlihat kecil dan lo lebih besar. Inilah ya, kadang-kadang gue males podcast sama orang ini ya. Kalau nggak di rumah, nggak di sini ya. Kebuka. Dan ciri-cirinya seperti itu. Karena orang bisa ngelihat, oh ini yang lagi jalan si Tika nih gitu. Tapi gue bangga loh dengan gue yang seperti ini loh. Oh iya dong, dan gue juga bangga dong. Sip. Ya kalau nggak bangga nggak dikawinin. Jangan ngomong itu di belakang. Ini kita lagi mau ngobrol di depan kamera dan ditonton oleh jutaan manusia di dunia. Oke, sekali lagi nggak kenal. Iya, kita pura-pura nggak kenal di sini. Gak bisa deh kayaknya. Iya, Sistika adalah seorang wanita yang berkecimpung di dunia komunitas ya. Ya. Komunitas ibu-ibu warisan, bukan? Boleh sih sebenarnya. Karena gue belum ngucapin komunitasnya apa. Sebenarnya motor ya kan. Motor. Kalau ibu-ibu warisan juga komunitas. Pengajian juga komunitas. Ibu-ibu jualan juga. Iya, ibu-ibu ngegosip juga komunitas komplek namanya. Iya. Ibu komplek komunitas juga. Iya, tapi yang jelas dari komunitas motor ya. Iya benar. Iya, komunitas motor. Sejauh ini sih sebenarnya masih berkecimpung di komunitas motor. Oh gitu. Masih nyaman. Mau beralih ke teman-teman ataupun komunitas arisan gitu? Udah. Komunitas masak-masak gitu? Oh, kalau masak belum ada. Belum ada. Kalau yang ada boleh di join. Oh gitu. Iya. Aku. Jadi lu makan terus nanti lu? Kan kamu bahagia. Oh iya. Salah. Gue juga di sini harus hati-hati. Enggak. Aduh. Ya, Sistika. Ya? Kok gue keringetan? Iya nih di sini. Aduh, ada siapa tahu nanti ada dari pihak AC produknya AC. Yang di bypass itu kan? Daikin. Iya, Sistika. Berkecimpung di dunia komunitas motor dari tahun berapa? Dari tahun 2010 kali ya. Dari Kok kuliah. kali ya sih? Ya 2010 waktu masih kuliah. Oh, waktu masih kuliah 2010 ya. Sekitar 11 tahun lah. 11 tahun. Iya. Dan semenjak itu juga 11 tahun yang lalu kita Udah. Iya, udah. Di sini kita mau ngobrol podcast dan kita pura-pura enggak kenal kok ya. Tenang aja. Iya, baik. 2010 ya. 2010. Komunitas motor. Emang motor. lo naik motor apa? Dulu kebetulan bapak gue beliin motor Supra, Oh, Supra. X125. Itu waktu itu gue sempet dibeliin Revo. Terus gue nggak mau, gue suruh balik. Ya gue Karena kali kalau lo naikin karena sesinya kecil nggak jalan. Bukan. Dulu tuh kalau Supra itu kan udah double disc itu loh. Oh, kan keren kan? Iya, cakramnya double disc. Iya, double disc kan. Cuma satu-satunya kayaknya itu ya dulu zaman. Kayaknya iya di masanya itu itu untuk tipe bebek. Padahal tuh sempet gue udah motor Revo tuh udah datang ke rumah gue. Oh gitu. Jadi lo terus tolak. Gue ngambek. Oh, dipulangin lagi. Gue pulangin. Lu nggak kasihan sama yang nganterin?
Iya, resiko dong. Oh gitu ya. Pelayanan terbaik kan. Oh gitu. Kan lebih gede dong cuannya. Apa bapak lu yang pulangin motornya? Enggak, gila ya bapak pulangin motornya. Ya kan kirain ya. Oh saya nggak mau motor ini. Akhirnya bapak lu mulangin motornya balikin dengan motor yang baru. Buat apa ada sales lu? Oh sama iya. driver. Iya. Delivery man. Delivery order lagi susah ngomong. Dulu motornya tuh udah emang dari bokap gue tuh udah pakai Honda. Oh iya. Dari apa tuh Honda Astra ya itu ya? Gue juga nggak tahu kan gue belum ngeliat motornya. Yang dulu tuh ada lu. Dari dulu waktu gue masih kecil, ya mungkin SD. C80. Ya, ada nggak sih C80? Ada nggak ya? Iya apa Star Prima Star. Itulah ya, bangsa itulah ya. Gue nggak terlalu apal kalau masalah yang jadul-jadul kan. Nah itu bokap gue pakai itu, terus bokap tuh pecinta Honda. Oh gitu, fanatik. Gue tadinya mau yang lain gitu kan, terus kata dia enggak yang ini aja gitu. FBH berarti ya, fans boy Honda. Teman-teman di dunia blogger mesti itu. Oh ini ngerti ya kali ya, ngerti ya FBH ya. Nah itu terus akhirnya gue inget gitu masih kuliah dipanggil pulang selesai kuliah, terus datang Revo, ngamuk lah gue. Oh gitu. Ngamukan gue. Iya. Terus akhirnya dibalikin lagi kasih Supra warna merah. Nombok dong bokap dong. Itu resiko. Iya gak kasihan kan buat ngebahagiain anaknya gitu loh. Iya jadi lo pakai Honda Supra X125 ya. Iya benar. 125. Dan lo abis itu lo ikut komunitas apa sih? Maksudnya komunitas? Iya komunitas motor. Oh gitu. Iya kalau waktu itu sempet gue kan seneng jalan-jalan kan gitu. Namanya gue agak tomboy dulu. Iya tomboy kan terus motoran dulu, terus nyari-nyari lah gitu kan, nggak ada ternyata di Bandar Lampung kan. Kenal lah gue punya temen temen nawarin yuk ikutan kata dia, namanya Honda Supra X12 Community. Nah disitulah akhirnya gue ngikut juga di HSX 125 Community dari tahun 2010 ya. Resminya sih ya dari 2010 gue dulu touring terus ketemu sama member yang ada di Jabodetabek. Di-invite mereka, terus join. Nyesel nggak gitu. lo? Oh enggak lah. Enggak. Justru karena dengan Honda Supra X125 ini gue sampai sekarang. Oh sampai sekarang ngapain? Dengan suami gue yang sekarang. Siapa emang suami lu siapa? Suami gue? Iya. Ya lu rasa. Itu Bray. Nih gua kasih sebentar. Sebelum lanjut, gua kasih satu buat tips ya buat lu yang jadi anak komunitas dan lu seneng bener namanya kumpul sama teman-teman. Lu cari pasangan yang sama-sama di komunitas. Artinya kita sama-sama, artinya kita sama-sama itu kalau misalkan gue lagi nongkrong otomatis dia juga bakal ikut. Cari aman sebenarnya lo kan. Iya. Jadi mau pulang jam berapapun ketika kita belum selesai nongkrong itu nggak bakal diteleponin, udah tenang aja. Ya iya, gimana mau diteleponin di sebelahnya. Yang penting kalau lapar dikasih makan. Itu salah satu tipsnya, makanya kenapa sampai sekarang gue masih senang di dunia komunitas dan seneng namanya berkomunitas ya. Jadi berkomunitas. Apalagi kalau sekarang gue udah nikah dengan dia udah tahu lah ya. Iya, udah tahu ya. Jadi ya itu salah satu tips and triknya gitu loh. Cuman kalau namanya jodoh ya gitu juga gak ada yang tahu ya. Mungkin kebetulan kita satu ide, satu sepemikiran dan satu irama. Iya, memang kebetulan kita tuh dengan tipikal orang yang sama ya. Tapi gini, lu sebagai laki-laki lu harus siap double dompet. Kok double dompet? Iya, kalau misalkan gua touring, gua naik motor, bini gua nggak mau naik motor, dia mau naik bis atau naik pesawat. Enggak, itu kan sekarang. Iya, kalau nggak gitu gua nggak diizin walaupun ibaratnya karena senang touring, senang jalan-jalan. Karena gini, kalau dulu kan kita masih riding bareng, masih bisa. Sekarang udah nggak muat. Kalau sekarang bukan gak muat. Kalau sekarang tuh motornya udah beda gitu. Oh gitu ya, iya. Motornya udah beda. Iya. Jadi kalau udah jadi istri kan, ya lu kemana aja boleh kan. Iya, itu. Kalau ngikut gitu loh. Iya, jadi bahasanya gua naik motor, dia naik pesawat atau naik mobil, artinya double, Bray. Tapi
Tapi itu sebuah anugerah loh. Iya, sebuah anugerah dan rezeki. Sebuah kesenangan batin yang tidak semua orang bisa merasakan. Kadang tuh ada ya sampai orang tuh jadi kayak kita jadi kayak bukan idola ya, bahasanya jadi trend center ya. Gitu ya bukan? Trend center. Iya itu. Kenapa? Jadi di perkomunitasan ya, bukan kayak artis itu bukan. Iya. Jadi istilahnya jarang banget dapat couples yang sama bikers gitu, sama riding bareng, terus awet lah ya gitu. Karena kan biasanya harus awet dong. Iya. Maksudnya kan banyak loh. Kalau jadi kita, kalian tuh enak banget bisa touring bareng, bisa camping bareng. Padahal gitu. nyesek. Lu harus double dompetnya gue bilang tadi. Oh, jangan gitu. Rezekinya ada loh. Sekarang ngomongnya gitu. Padahal dulu juga dompet sendiri. Tapi kan kita nyari duit itu ataupun nyari uang itu kan untuk kita senang ya, buat apa lagi ya gitu ya. Ya benar, sebenarnya buat apa sih kita capek-capec cari uang kalau kita nggak bahagia? Asik. Iya, itu kayak itu barusan ditulis di statusnya lu kayaknya tadi. Iya, ini buat teman-teman mungkin yang mau nikah kali ya. Iya. Termasuk kemarin ya si Bahri. Oh iya. Kemarin gue podcast sama Bahri mau nikah, cuman gak tahu podcastnya jadi apa enggak. Karena dia ngabarin gue kalau misalkan Ting itu podcastnya ada ini tercemar apa Bari? Tercemar sama lagu video. Waduh. Bilang. Jadi kita kayak main pantomim dong ya kan, gak ada suaranya. Gitu. Tapi tenang aja. Ada episode spesial. Oh iya, spesial dengan John Bahri, nanti tunggu aja waktunya. Aduh. Oh, dia minta ulang katanya. Iya, itu dong aja. Double dong. Enggak apa-apa. Kan studio dia. Terus gimana ceritanya dari perjalanan lu dari 2010 sampai saat ini, kenapa lu juga masih artinya eksis ya, tetap eksis gitu loh. Iya, gue sih dari. Apakah lu nggak memikirkan seperti ibu-ibu lainnya, urusan dapur? Gue udah kelihatan ibu-ibu tuh sekarang. Iya kan, lu mau jadi calon ibu, mudah-mudahan. Doain ya teman-teman semua di sini, mudah-mudahan gue cepat mendapatkan anugerah sebuah baby yang cantik dan ganteng. Ya, amin. Yang cantiknya kayak gue. Iya, tapi gantengnya kok jangan kayak Bahri ya, jangan. Nanti anak Bahri. Anak siapa gitu? Ya, maksud gue, apakah lu nggak rempong ya dengan seperti itu? Pastinya dengan karakter gua sebagai perempuan ya. Iya. Pasti rempong, ribet, reseh itu pasti ada. Iya, pasti. Tapi gua bersyukurnya di komunitas gua Honda Supra 125 Community ini teman-teman bisa nerima kondisi gua gitu ya, dan karena sabar. Lu pintar. Karena lu pintar. Iya. Abis lu marahin lo kasih makan. Iya. Abis dimarahin dia ocotin, ayo makan tempat gua yuk. Siapa yang enggak ini ya kan? Kan kalau marah itu bukan berarti kita benci. Iya. Itu berarti kita sayang dong. Iya. Karena menurut gua ya kan orang udah kita marahin pasti kan ujung-ujungnya capek, lapar, kita kasih makan gitu kan. Itu pintar ya, lu pintar ya. Ya kalau nggak pinter mah nggak bertahan sampai sekarang. Iya, termasuk gue juga. Abis dimarahin dikasih makan. Gimana? Jadi gue nggak bisa marah balik, John. Jadi abis dimarahin gue dikasih makan. Ya udahlah, abis makan kan ngantuk, gue tidur gue jadinya. Itu trik itu. Jadi buat ibu-ibu kayak gitu sama suami. Kemudian lu di komunitas motor yang rata-rata itu laki-laki semua. Ya, lu gimana bisa menyeimbangkan diri di antara para pria-pria itu? Iya, sebenarnya sih gampang-gampang susah sih ya. Kadang-kadang apalagi kalau gampangnya apa susahnya? Balance lah. 50-50. Iya, 50. Kalau Porno friends enggak? Iya, nanti gue dapat 50 juta. Dikira ikut kuis lagi. Ya, kalau gue sih ya karena laki-laki itu kan kadang-kadang idealismenya tinggi gitu kan. Sama perempuan juga. Terus kadang-kadang pikirannya tuh pendek gitu loh. Kalau cewek kan apa nanti kalau kayak gini kayak mana, kalau kesini nanti kayak gini gitu kan. Tapi kalau laki-laki kan udahlah jalanin aja gitu ya. Sebenarnya ada plus minusnya. Jadi ketika gue berpikiran agak sensitif, agak
ketika di jalan tuh agak baper kayak gitulah, tapi teman-teman gue tuh ngasih vibe positif ke gue. Nah akhirnya oke lah bisa dijalanin gitu. Dan ya dari sekian waktu yang gue jalanin dengan komunitas gue ya enjoy aja gitu. Enjoy sampai sekarang ya. Iya. Mungkin kalau karena gue perempuan tuh bawel gitu, mungkin ya ada yang nggak tahan sama gue ya. Kalau gue sih gue anggap setiap orang nggak bisa suka dengan gue kan gitu. Iyalah, banyak juga banyak gini. Pasti ada orang yang nggak suka sama kita, pasti ada. Iya benar, gitu. Pasti ada lah. Kalau suka semua nanti jadi ini gula. Jadi suami lu semua pasti gitu. Ya Allah, minta cobain. Artinya sukanya dengan sifatnya gitu. Iya benar. Dengan perilakunya gitu. Iya kan kalau kita di komunitas tuh sebenarnya yang paling penting ada proses belajar. Iya, karena komunitas itu kan pasti kita punya tujuan yang sama. Iya. Nah, gimana caranya? Tujuannya sama, cuman maunya beda-beda. Ya. Caranya beda-beda, intensitasnya beda-beda. Ya. Tapi gimana caranya kita tuh ngejalaninnya tuh jadi enjoy. Iya. Terus ya betah gitu loh. Lu sering nggak bertumburan ide lu atau pemikiran lu dengan laki-laki yang sering banget. Apalagi kalau gue tuh tipe kalau orang kalau kesalahan sedikit aja tuh ngomelnya kayak Iya. Ya lu tau lah ya. Ya abis itu lu kasih makan. Ya maksudnya gini loh, gue mengajarkan ke teman-teman gue ya. Dan gue juga belajar. Jadi kita boleh nggak setuju, nggak sepaham, tapi bukan berarti dengan nggak sepaham itu kita ngebuang teman kita gitu. Oh gitu. Nah memang kadang-kadang ada kesalahan fatal yang orang nggak bisa nerima kekurangan gue yang kayak gitu tuh. Nah tapi ya udahlah, daripada gue berpikir terus gue nggak punya temen yang lain gitu kan. Ya udah, it's okay gitu loh. Jadi agak ribet ya sebenarnya ya. Iya, kalau perempuan kan emang agak complicated ya. Iya. Dan satu perempuan tuh selalu selalu benar. Kata siapa? Kata gue. Karena lu perempuan sendiri kan. Belum tentu yang laki-laki lu bilang lu benar. Iya gitu. Enggak, jadi kalau perempuan tuh kan gue mau ya gini. Nah, kadang-kadang gontokan kan sama yang laki-laki. Cuman ya karena gue kebalik lagi, karena gue di komunitas tuh bukan memaksakan apa yang gue mau kan. Iya, benar. Jadi gimana caranya? Oh yaudah, teman-teman maunya kayak mana? Oke deh, kalau ini ide gue ide dia jadi satu gitu. Termasuk lo juga sering ribut ya sama suami lu ya ketika berbicara komunitas ya. Ini jujur ya, gue tuh kadang-kadang berpikir gue tuh apa jadi diktator gitu, apa gue nih jadi karena bahasanya menyetir suami gitu kali ya kan? Iya. Karena kan gue tipe orang yang banyak pemikiran dan punya konseptor lah. Tapi ya kadang-kadang suami gue tuh punya pemikiran beda gitu ya, suami gue ya. Nggak tahu yang mana orangnya, nggak tahu. Nggak ada di sini. Ya kan istilahnya kadang-kadang tuh gue suka takut ya. Ketika gue menyampaikan ke teman-teman apakah itu sebenarnya kayak itu cuma pikiran gue, padahal sebenarnya tuh sebelumnya itu suami gue yang berpikir, tapi gue tinggal nyampein gitu. Nah itu sih kadang-kadang jadi ketakutan gue, takutnya dikira suami gue suami takut istri gitu enggak kan? Dong, enggak. Jadi itulah segunanya seorang istri yang jadi teman di komunitas. Partner kita nih partnership loh. Partner di komunitas ya. Jadi sebelum diomongin ke teman-teman yang lain, kita berbicara dulu ya kan? Itu selalu ya. Berbicara empat mata. Padahal jadi kita tuh lucu ya. Kita ini kan lucu ya berdua ya. Lucunya jadi kalau makan gitu kan, kita mungkin ngomonginnya itu komunitas tuh udah pulang nih dari perkumpulan ya. Terus di rumah dibahas nih. Ribut ujung-ujungnya. Ribut berdua, segontokan. Nah, udah kan segontokan, habis udah itu segontokan makan nih misalnya, ada ide baru, ini begini, gitu. Itu lucunya di situ. Iya lucu, cuman gue ngenes gitu, ngenes duluan gitu. Tapi ya namanya karena beda gender ya, artinya memang pemikiran laki-laki itu pasti dengan logika. Benar. Dan apalagi kita berbicara komunitas motor yang kita rata-rata cowok ya. Iya, rata-rata laki-laki dan memang pemikirannya tuh ya saklek, bukan saklek ya, tapi yang dipikirkan adalah secara logika, bukan perasaan. Kalau perempuan kan lebih
feelingnya lebih kuat. Iya, gitu. dan kita pun kalau misalkan laki-laki ketika berbicara dengan teman-teman yang ada di komunitas pun berhati-hati. Cuman kalau perempuan gak hati-hati, nyablak aja. Iya memang gitu kelemahan. Ya gue aja lah nggak usah ngomongin perempuan ya, takut nanti nggak ada. Ya kan lu perempuan juga. Ya nggak, maksudnya kan gue sendiri secara pribadi. Kemarin gue tuh memang tipikal orang yang nyablak gitu loh. Kadang-kadang sama orang ya ceplas-ceplos gitu ya. Dan itu gue sadarin, cuman ya balik lagi, gue dengan orang tuh berniat baik. Kalaupun orang tuh sakit hati ataupun tidak sejalan dengan gue, ya gue balikin lagi. Gue nggak bisa maksa. Iya, tapi hebat. Kenapa hebat? Kenapa? Tahu gak kenapa? Kenapa? Yeah. Jangan begitu dong. Kenapa? Ya karena gini, karena lu tuh bisa dibilang mungkin kayak kemarin-kemarin belum banyak. Ya mungkin bisa dibilang satu-satunya perempuan yang masih eksis di komunitas yang ada di Honda ya, khususnya ya. Iya, di Honda lah. Iya, yang di Lampung ya. Artinya gitu. Jadi artinya anak-anak tuh nggak bisa marah sama lu ataupun nggak bisa baper sama lu gitu. Malah justru lu punya fans banyak. Lu punya orang-orang yang deket sama lu banyak gitu ya kan. Alhamdulillah sih gitu. Iya. Karena gini, karena sampai kadang-kadang juga ketika gue berbicara dengan teman-teman gue yang di komunitas, ujung-ujungnya dia nggak suka sama gue ataupun nggak sependapat sama gue, ngadunya ke lu yang marah sama gue malah. Kan aneh. Itu sering loh kadang-kadang tuh, Bang Kiting nih gini loh. Iya, gitu ujung-ujungnya gue yang kena marah. Padahal gue bilang sama teman-teman itu, salah satu misalkan teman-teman yang ada di komunitas, kita tuh seperti ini, akhirnya dia nggak terima mungkin kan. Karena gini, kalau cowok kan penyampaiannya lugas gitu ya, to the point lah ya. Kalau perempuan kan ada kelusan gitu kan, jadi kayak ibu-ibuannya keluar gitu kan. Makanya jadi, lu fansnya banyak ya jadi ya. Alhamdulillah sih, bukan fans sih, orang yang masih mau sama gua gitu loh. Termasuk kan itu bisa dibilang fans juga, artinya lu adalah seorang sosok yang ketika lu nggak ada mereka cari-cari lu. Ya, ketika gua ada mereka kesel sama gua. Iya, ketika lu ada mereka melipir ya. Iya. Ya itu sih kadang-kadang tuh ya kalau boleh dibilang ya, dari tahun 2010 sampai sekarang lettingan gue tuh udah pada nggak ada gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi bukan bener. Oh iya. Maksudnya udah nggak aktif. Udah nggak aktif. Iya. Jadi kayak kalau kita bahasanya ladies baker ya. Iya. Sebenarnya ini itu, boy bakers. Ladies and boy. Iya kan? Ladies and gentlemen. Jadi kalau lettingan gue seangkatan gue udah nggak ada sih yang eksis ya, tapi ya orang tuh berpikir gue kenapa masih di komunitas Honda terutama itu karena gue punya suami yang juga masih aktif. Sebenarnya enggak, karena menurut gue kehidupan di perkomunitasan itu jadi kayak bukan lifestyle seperberapanya yang ada di kehidupan kita jalani. Rutinitas hidup gue sih sebenarnya gitu. Walaupun gue bekerja, kerja di sana di sini di luar kota, tetap teman-teman tuh masih invite gue misalkan di pembicaraan apa gitu, dan mereka masih percaya sama gue gitu. Nah di situ yang buat gue, kalau gue tinggalin itu teman-teman tuh nggak ada mentoring tuh bahasa gitu. Terus kalau gue tinggalin nanti mereka di kemudian hari itu apakah masih seperti ini gitu. Nah itu sih yang masih gue. Tapi nih ya rata-rata kan kalau mereka yang mungkin udah nggak aktif ataupun vakum itu kan mungkin mereka selain menikah mereka juga udah punya momongan lah ya, udah punya anak. Nah kalau lu sendiri ketika nanti lu punya anak, apakah lu masih aktif atau tidak? Insya Allah masih aktif. Masih aktif? Iyalah. Iya, terus kalau ketika ngumpul bapaknya dong yang gendong? Enggak loh, zaman sekarang ini kan justru jangan salah. Gitu. Sekarang teman-teman cowok itu seneng sama anak kecil. Gitu. Iya. Nanti kan kalau zaman sekarang ada namanya stroller, ada namanya apa sih nama kalau gue bilang geos ya gitu kan. Ya nanti tinggal dia orang aja yang muterin anak gue. Oh iya, jadi banyak ya pengasuhnya banyak kalau lagi kumpul nanti ya. Gue lagi ngobrol, lagi bikin konsep gitu kan atau apa. Nanti lu pegang anak gue. Lu pinter. Bener kan? Bener. Gitu. Iya. Artinya lu nanti kalau ketika lu udah punya anak, lu tetap eksis lah ya. Iya iyalah, karena gue nyaman di sini. Ini kayak ini kehidupan gue gitu. Iya. Tapi bukan masuk berarti dalam bagian kehidupan kita yang sudah gitu. yang udah jadi
pola hidup kita. Iya, jadi pola hidup, jadi istilahnya kita berperan di dalamnya gitu. Iya. Kita masuk di dalam dunia komunitas itu ya. Kenapa sampai sekarang makanya lu sendiri pun masih bisa eksis ya. Iya, karena ya menurut gua ya satu hal yang kenapa gua paling sangat mencintai ya dunia perkomunitas ini, gua tuh jadi seorang yang lebih baik gitu loh. Oh, mungkin berarti lu dulu jahat dong? Hah? Lu jahat? Bukan jahat. Oh, iya. Gua mungkin dulu punya bukan kesulitan sih, punya cara berkomunikasi ataupun kepribadian yang kurang mungkin baik kurang baik ya. Ketika dalam berkomunikasi arti dengan orang. Gua dulu tuh tipe orangnya nggak introvert banget sih, cuman agak jutek gitu loh. Iya. Nah sekarang tuh dengan vibe positif dari teman-teman cowok terutama ya yang tipikalnya juga positif gitu. Jadi gue jadi orang dengan orang tuh bisa senyum, bisa menyapa orang di luar, ataupun bisa berpositif terhadap orang lain. Oh gitu. Itulah salah satu manfaatnya ya. Benar. Manfaat ketika lu menjalankannya dengan benar. Dengan benar dan setulus hati. Iya, dengan setulus hati, bukan karena misalkan gue pengen ibaratnya ditraktir sama cowok-cowok yang ada di komunitas. Boro-boro kayak gue yang raktir. Iya. Nah, terus apa namanya kalau ketika lo misalkan lu pernah ya jadi salah satu ketua ya? Pernah jadi ketua ya? Itu tragedi kalau tragedi ya. Iya, pernah sih jadi koordinator chapter ya. Iya. Itu tadi ketika gue di awal-awalan lagi semangat memimpin kan ya. Kan gitu kan, tahu sendiri kan kalau perempuan jadi superior tuh kan gitu. Nah, mungkin teman-teman cowok gue itu teman komunitas gue tuh kan laki-laki kan. Kagak bisa ngikutin apa alur hidup gua, alur pemimpinan gue gitu. Jadi ya gue kesini juga sadar mungkin ya itulah karena gue cewek, mereka cowok nggak bisa ngikutin alur kepemimpinan gue gitu. Jadi lo sekarang agak lebih menahan diri ya, lebih menahan diri ya. Lebih kenceng lah kalau gue sekarang. Lebih kontrolnya lebih bagus ya. Iya benar. Gitu, keren ya. Jadi lo kalau misalkan apa namanya punya pacar atau punya istri, lo suruh masuk komunitas biar agak cooling down di rumah. Gak ribut terus. Iya dong, bener kan? Karena salah satu pembentukan mental ya. Pembentukan mental gitu. Jadi kita nggak bisa namanya ngomong sembarangan sama orang, nggak bisa namanya berbuat sembarangan sama orang gitu kan? Iya benar, karena gue di komunitas itu banyak banget sisi positifnya yang pengaruhnya itu akhirnya ke pola karakter gua. Iya. Tadinya kan mungkin kalau perempuan pada dasarnya agak baper gitu kan, karena gue biasa dengan teman-teman yang cuek. Kalau laki kan cuek cenderungnya, jadi gua agak peka makanya gitu. Jadi orang ngomongin gua bodoh amat gitu. Karena bodoh amat gitu. Iya. Kecuali yang keterlaluan ya gitu. Tetap kalau perempuan kalau udah keterlaluan gitu. Iya, tetap ngocehnya panjang banget gitu kan. Udah garis kehidupan. Udah garis kehidupan. Perempuan ngoceh itu garis kehidupan. Garis kehidupan ya. Garis kehidupan ya. Kalau misalkan laki-laki kena ngoceh, garis apa? Garis tangan ya. Nah, seru gak sih gue ngobrol sama ladies biker nih ya kan? Ladies biker yang akhirnya jangan gitu gue jadi ngerasa ngerasa aneh sekarang karena gue bisa dibonceng gitu. Iyalah masa tapi seru juga ya, kita pernah jalan bareng pakai motor masing-masing ya. Iya, kalau pengalaman pribadi kita kan selalu bawa motor sendiri kan. Iya. Karena gue tuh ngerasa keren kalau di atas motor. Apalagi kalau udah touring bawa bondolan. Dia pakai hebe gitu kan. Pakai jaring, pakai tas ya kan. Lu pakai jaket. Kadang-kadang pakai box gitu, terus pakai jaket touring kan. Terus pakai helm ya kan. Pakai helmnya merek kan gitu kan. Pakai helm yang merek terus kegedean gitu ya kan. Iya, pokoknya gue tuh ngerasa ya kenapa akhirnya gue mencintai itu ya pertama dari pengalaman touring tuh gue kayak cool gitu kan. Dan dulu waktu gue kuliah kan sering touring kan. Itu teman-teman cowok gue pernah gue ketika gue tuh mau kompre ya. Mau kompre itu kuliah dulu mau ujian akhir itu tuh gue masih inget masih touring. Masih touring. Oh iya, ingat. Kan?
Itu waktu itu paginya ya. Paginya mau tapi sidang. Alhamdulillah ya. pas gua datang ternyata di cancel. Oh, cancel ya. Gitu. Iya, itu satu pengalaman hidup yang nggak bisa gue lupain karena itu kan sidang akhir kan. Jadi kalau waktu itu lu ini lu gagal dong berarti. Iya mungkin atau gue ngulang kan, kan lucu kan kalau ngulang kan ya. Bener. Nah itu jadi gue merasa keren gitu ketika gue dengan motor gue ya. Keren gila, itu gila namanya gila. Iya loh. Iya. Gue tuh ngerasa keren ketika kita berada di motor gitu kan. Kayaknya enggak kayak kalau cowok lihat cewek nih bawa motor touring itu kayaknya. Tapi sekarang lu masih sanggup nggak naik motor jauh? Sebenarnya gue masih sanggup gitu. Cuman kan kondisinya motor yang satunya kan agak rusak. Yang motor Supra siapa? Dulu. Oh iya. Udah karena udah nggak gue lama ya. Udah lama banget. Nah sekarang gue kan pakainya tetap Matic ya. Iya Matic. Sebenarnya gue masih seneng masih ngajakin pasangan gue sih. Masa lu mau bawa motor sendiri masa yakin insya Allah yakin. Cuman kan kadang-kadang ada faktor X yang kadang usah gitu. Kadang-kadang aja kalau misalkan gua baru pulang aja minta dianterin. Iya, kalau yang deket-deket ya anterin loh. Ya tapi apa namanya keinginan lo untuk tetap berkomunitas, tetap pengen jalan-jalan tuh ada lah ya. Masih lah, gue bahkan ya pernah punya pikiran kalau gue punya anak nanti, anak itu bakal gue bawa gitu. Jadi lo bawa yang satu, gue bawa yang satu gitu kan. Itu tuh sebenarnya udah kepikiran di pikiran gue, cuman tinggal menunggu aja gitu momennya gitu. Mudah-mudahan terwujud ya. Amin ya. Amin ya Allah. Jadi ya itu tadi ya cerita dari Sistika yang dari tahun 2010 sudah berkomunitas, udah berkecimpung di dunia komunitas motor yang isinya para lelaki-lelaki. Sampai sekarang dia masih bisa eksis dan memang kebetulan dia adalah istri gua. Itu tadi yang gua bilang, makanya kalau gua nongkrong sama teman-teman gua bebas. Yang penting dia ikut gitu. Gue prinsipnya cuma satu, gue ngikut. Ya ngikut ya. Lo mau kemana aja silahkan gitu ya. Iya, lo mau kemana silahkan. Mau sampai jam berapa silahkan ya. Silahkan, asal gue ngikut. Yang penting lo ngikut ya. Gak ada loh yang prinsip kayak gue loh. Iya. Jadi gue juga ya itu sebuah anugerah lah ya. Anugerah, nggak bisa loh, harus anugerah. Iya. Karena kalau kali gitu nanti kerok di rumah. Jangan gara-gara podcast di rumah kita bisa. Enggak, sebenarnya gue mau bikin podcast gue di rumah, cuman kadang-kadang begitu. Kalau gue ajakin bikin podcast ya nanti dulu lah gitu di orangnya. Iya bukan gitu, kadang nggak pede loh gitu loh. Harus pede-pede aja dong itu. Ini lo di sini lo pede ya kan? Iya. Masa di rumah lebih nggak pede? Di rumah beda. Oke, John, itulah tadi obrolan gua dengan Sistika. Kira-kira apa yang lo dengerin dari tadi, lo silakan kasih komentar lah. Kita biar bisa berinteraksi di komentar ya, di komentar. Terus lo kalau misalkan pengen siapa yang gua undang lagi ke sini, ke podcast ini, lo silakan ketik di kolom komentar. Yang jelas orang Lampung ya. Kalau misalkan dia di luar Lampung agak susah, John ya kan. Yang dekat-dekat aja dulu ya. Iya dong. Karena kita belum ada sponsor. Iya, ya, mudah-mudahan ya. Siapa emang siapa tahu Damri mau ini ya akomodasi ya. Lion Air. Ya. Garuda Indonesia ya kan. Iya. Ya jadi gitu. Jangan lupa kalian subscribe, like dan bunyikan loncengnya biar kalian terus bisa ngelihat dan nonton podcast yang selanjutnya. Kalau misalkan kalian gak suka nggak apa-apa. Kalian gak suka, kalian klik aja judul podcastnya terus kalian tinggal tidur. Gak apa-apa, gak masalah. Karena kita kita perlu jam tayangnya. Yang penting jangan diklik yang dislike-nya. Iya. Yang penting kita butuh jam tayangnya. Tapi insya Allah sih ya kayaknya podcast ini bermanfaat. Iya. Ya mudah-mudahan loh, karena kita kan
Kita pengen tuh menyebarkan informasi yang bermanfaat. Bermanfaat dan memberikan vibe yang positif ya. Bisa berfaedah. Iya. Oke John, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Iya. Makasih loh diundang loh. Tapi mohon maaf ya, di sini nggak ada minumnya. Terus udah gitu kok, aduh gimana? Mudah-mudahan nanti ada orang-orang yang manis-manis dikit. Iya, gitu. ada teman-teman yang lihat yang merasa kasihan dengan saya sendiri ya kan. Dengan saya, siapa tahu nanti saya dikasih minum ketika saya ngajak. Jangan istrinya terus. Iya, jangan ibaratnya ya istri gua aja ngomong gitu ya kan. Ya siapa tahu dia mau ngasih minum di sini ya kan buat tamu-tamu gua ya kan. Siapa tahu nanti kalau sebelum gua podcast nanti gua dikasih pizza ya kan. Amin. KFC, Amin. McD, Amin. Dunkin Donut, Amin. ya martabak. Amin. Waduh, jadi kita nggak podcast, makan bersama. Mukbang. Ya, oke John, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dan jangan lupa kalian harus like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa komen juga ya. Oke, dah.